Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Wawasan Nusantara. Adapun anggota dari kelompok 8 yaitu Sayyidah Fatinatul Fitroh, Syafiqoh Syahirah, Fani Margareta Herlinda Putri, dan Selvira Wulandari. Yang pertama, pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Menurut dokumen Ketetapan MPR tahun 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan untuk mencapai tujuan nasional. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam arti cara pandang yang selalu utuh, menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Tujuan dan fungsi wawasan Nusantara. Tujuan dari wawasan Nusantara adalah mencapai pembangunan nasional yang mencakup perwujudan wilayah Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kemudian, fungsi dari wawasan Nusantara adalah sebagai pedoman motivasi dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, dan tindakan bagi penyelenggara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tantangan implementasi wawasan Nusantara di era modern. Beberapa contohnya yaitu perkembangan pesat teknologi, kapitalisme, serta pemberdayaan masyarakat. Implementasi wawasan Nusantara. Penerapan nyata wawasan Nusantara dapat dilakukan melalui cara berpikir, bersikap, dan berucap. Beberapa contoh implementasi yang dapat diterapkan diantaranya yaitu implementasi di bidang pertahanan dan keamanan, kemudian implementasi di bidang ekonomi, lalu implementasi di bidang politik, dan implementasi di bidang sosial. Aspek wawasan Nusantara. Aspek wawasan Nusantara dibagi menjadi 3, yaitu aspek sejarah, aspek kewilayahan Nusantara, dan aspek sosial budaya. Aspek sejarah. Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia merupakan hasil dari semangat persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi dari bangsa Indonesia. Jadi, semangat ini harus tetap dipertahankan untuk persatuan bangsa dan menjaga wilayah kesatuan Indonesia. Aspek kewilayahan Nusantara. Pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang perlu diperhitungkan, karena Indonesia kaya akan aneka sumber daya alam dan suku bangsa. Aspek sosial budaya. Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga tata kehidupan nasional yang berhubungan interaksi antar golongan mengandung potensi konflik yang besar. Asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, asas solidaritas. Solidaritas adalah perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan dan cita-cita, serta adanya kesetiakawanan dan rasa sepenanggungan. Lalu yang kedua, asas kejujuran. Kejujuran dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Berani berpikir dan bertindak hanya sesuai dengan fakta serta kenyataan wajib dilakukan demi tercapainya kemajuan. Yang ketiga, asas kesamaan tujuan.
mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama. Sebagai contoh, di masa kemerdekaan saat semua rakyat Indonesia melakukan perjuangan bersama-sama mengusir para penjajah. Asas keadilan. Seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan keadilan dan mewujudkan tujuan serta cita-cita nasional. Tidak boleh merugikan pihak tertentu maupun mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan sendiri. Hal ini berlaku dalam segala aspek kehidupan bernegara, baik keadilan secara hukum, ekonomi, politik, serta sosial. Dan yang kelima, asas kerjasama. Dengan adanya kesadaran pada tujuan serta kepentingan yang sama akan menciptakan kerjasama antar elemen masyarakat. Kerjasama serta koordinasi tersebut dapat dilaksanakan atas dasar kesetaraan agar terciptanya efektivitas dalam mencapai tujuan bersama. Sekian pemaparan materi dari kami kelompok 8. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman tentang wawasan Nusantara, dan jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.